mewah milik Eko Patrio yang ditaksir mencapai 150 miliar rupiah kini menjadi perhatian besar publik. Bukan lagi karena kemegahannya, melainkan karena kondisinya yang hancur lebur setelah diserbu massa yang marah. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa jam setelah rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok mengalami nasib serupa, menandakan meluasnya gelombang amarah rakyat terhadap para wakilnya di DPR RI. Eko Patrio, yang dikenal bukan hanya sebagai komedian, pembawa acara, dan figur publik, tetapi juga sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem, kini tengah menghadapi sorotan tajam. Kediamannya di kawasan elit Jakarta yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya, mendadak runtuh menjadi saksi bisu atas ketegangan antara rakyat dengan para pejabat yang dianggap tidak peduli pada penderitaan masyarakat. Rumah yang konon dibangun dengan detail arsitektur modern, kolam renang mewah, serta berbagai fasilitas berkelas internasional, kini tak ubahnya runtuhan setelah massa meluapkan kemarahan. Benda-benda berharga seperti kulkas pintar, dispenser, hingga perlengkapan dapur bermerek internasional ikut dijarah. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Warga yang biasanya hanya bisa mengagumi rumah itu dari luar, kini masuk dan membawa pergi apa saja yang bisa diangkut. Beredarnya video amatir memperlihatkan sejumlah warga dengan santainya meninggalkan rumah Eko sambil menenteng koper, karung, dan tas besar. Mereka seakan tidak peduli dengan kamera atau pengawasan. Bagi sebagian orang, apa yang mereka lakukan seakan menjadi bentuk keadilan rakyat setelah sekian lama merasa dipermainkan oleh elit politik. Gelombang amarah ini tak lepas dari peristiwa yang lebih dulu viral. Aksi joget Eko Patrio bersama Uya Kuya dalam sidang MPR RI pada 15 Agustus 2025. Video tersebut memicu kemarahan karena dinilai sangat tidak sensitif, mengingat kondisi ekonomi rakyat sedang terpuruk. Banyak warga kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok melonjak, dan ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat hidup dalam tekanan. Di tengah situasi itu, aksi joget para anggota DPR dianggap sebagai cerminan ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat. Tak hanya itu, kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencuat ke publik semakin memperburuk situasi. Rakyat merasa makin tersakiti. Mereka melihat wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan nasibnya justru bersikap seolah-olah hidup di dunia berbeda. Kontras yang begitu tajam inilah yang kemudian melahirkan gelombang protes besar-besaran, hingga merembet pada penyerangan kediaman pribadi para anggota DPR yang dianggap simbol kemewahan di tengah penderitaan. Eko Patrio akhirnya muncul ke publik pada malam hari, 30 Agustus 2025, ditemani Pasha Ungu, rekan separtainya sekaligus sesama anggota DPR. Dalam kesempatan itu, Eko meneteskan air mata dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakannya di sidang MPR tidak pernah dimaksudkan untuk menyakiti hati rakyat. Saya tidak pernah terbesit niat sedikit pun untuk melecehkan atau menyinggung masyarakat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ucap Eko dengan suara bergetar. Namun permintaan maaf itu tampaknya belum cukup untuk meredakan amarah publik. Banyak netizen menilai bahwa tangisan dan penyesalan Eko hanyalah upaya untuk menyelamatkan citra, bukan berasal dari hati yang tulus. Apalagi, kondisi rumahnya yang sudah porak-poranda seolah menjadi bukti bahwa amarah rakyat telah mencapai titik yang tidak bisa lagi ditahan. Sejumlah analis politik berpendapat bahwa kasus yang menimpa Eko Patrio dan Ahmad Sahroni adalah puncak gunung es dari krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR. Selama ini, berbagai kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan kalangan elit membuat jarak antara rakyat dengan wakilnya semakin lebar. Penjarahan rumah para pejabat bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Jika ditilik lebih dalam, rumah Eko Patrio yang bernilai 150 miliar rupiah itu memang sering menjadi perbincangan publik. Ia disebut sebagai salah satu artis anggota DPR dengan kekayaan fantastis. Rumah tersebut memiliki berbagai fasilitas mewah, mulai dari ruang tamu berdesain megah, perabotan impor, hingga koleksi barang seni bernilai tinggi. Semua kini tinggal kenangan setelah massa meluapkan emosinya. Tak sedikit warga sekitar yang menyayangkan aksi brutal tersebut. Mereka menilai bahwa perusakan rumah dan penjarahan bukanlah solusi. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat beranggapan bahwa inilah konsekuensi dari sikap para wakil rakyat yang sering dianggap abai. Ketidakpuasan yang menumpuk akhirnya meledak menjadi